Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Sampai Hari Tuaku. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kadang-kadang kita dibuat terkejut itu mendengar berita atau melihat kenyataan bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah sekitar 30 tahun bahkan lebih itu tiba-tiba bercerai gitu Pak Paul. Ini sebenarnya bagaimana Pak Paul? Memang kalau kita hanya melihat mereka pada usia tua itu dan tidak mengerti latar belakang mereka, kita akan terkejut. Tapi biasanya Pak Gunawan, kalau sampai di usia tua kedua orang itu mengalami masalah sehingga akhirnya harus berpisah atau apa, dapat dipastikan bahwa masalah mereka itu sebetulnya berawal jauh lebih dini. Jadi kemungkinan besar memang mereka sudah bermasalah, tapi puncaknya adalah di hari tua itu. Ya, kalau begitu kan pernikahan ini sebenarnya harus dipelihara sejak awal gitu Pak Paul ya, supaya jangan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana kita itu bisa mempersiapkan diri untuk ya pernikahan ini bisa langgeng gitu, bisa sampai masa tua tetap menjadi pasangan suami istri itu, apakah ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan? Ada Pak Gunawan. Jadi memang kita mesti merencanakan ya hari tua. Saya kira makin mantap, makin matang rencana, makin baik ya hari tua kita itu. Nah, sekali lagi saya ingin tekankan hal ini, yaitu kita menikah bukan untuk sementara, kita menikah untuk selamanya sampai juga nanti memasuki hari tua. Nah, kita ingin agar pernikahan kita di hari tua pun bisa langgeng dan baik. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan. Yang pertama adalah kita mesti memahami bahwa hidup ini terbagi dalam beberapa fase. Ada kalanya kita siap dan menikmati hidup bersama pasangan dalam fase tertentu ya. Misalnya, fase belum punya anak, kita bisa pergi bersama-sama, ke sana ke sini bebas. Kita sangat menikmatinya. Atau ada fase ketika anak-anak kecil. Nah, kita juga menikmatinya, kita bisa pergi bersama anak-anak, bermain bersama mereka. Atau mungkin fase anak sudah remaja, sudah mulai besar, kita mempunyai kesempatan lebih banyak mengembangkan karir, kita pun menikmati kebersamaan di sana. Nah, namun belum tentu kita siap dan dapat menikmati kebersamaan melewati masa tua. Sebab masa tua adalah masa yang penuh dengan keterbatasan. Jadi kita mesti menyadari hidup terbagi dalam fase dan fase tua itu fase tersendiri. Kenyataan bahwa kita telah mempunyai kestabilan di fase-fase yang sudah lampau tidak 100% menjamin bahwa di fase tua ini nih kita tidak akan mengalami masalah. Perlu penyesuaian dan ini yang mesti kita persiapkan. Ya, tetapi seperti tadi yang Pak Paul katakan ya Pak, kalau fase-fase sebelumnya itu kita bisa mengatasinya dengan baik, artinya hubungan itu cukup harmonis gitu Pak Paul ya. Apakah tidak lebih mudah mengatasi untuk fase yang berikutnya, seperti fase pada masa tua itu? Betul sekali. Jadi kalau di masa lampau, kita berhasil melewati kebersamaannya dengan baik, dengan stabil, kita akan lebih mampu mengatasi tantangan di fase hari tua itu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah tetap akan perlu penyesuaian diri. Fase tua itu tidak kita masuki dan kita lewati dengan begitu saja. Perlu ada hal-hal yang kita lakukan untuk menyesuaikan diri. Nah, ini yang perlu kita camkan. Ya. Berarti dalam tiap-tiap fase pernikahan ini tadi, itu ada masalahnya sendiri-sendiri gitu Pak Paul ya? Betul. Nah, untuk fase di mana pasangan suami istri itu sudah lanjut usia gitu, masalah-masalah apa yang biasanya muncul Pak Paul? Biasanya kita bisa simpulkan dengan satu kata ya Pak Gunawan, yaitu keterbatasan. Di hari tua kita misalkan tidak lagi sehat dulu sehingga kesehatan kita terbatas.
Saya berikan satu contoh saja yang mudah. Misalkan pendengaran kita mulai berkurang. Nah, perlu penyesuaian untuk berbicara dengan pasangan dengan pendengaran yang sudah mulai berkurang itu. Atau ingatan kita berkurang. Sehingga hal-hal yang baru saja kita bicarakan, nanti kita bisa tanya lagi. Atau pasangan kita bertanya lagi. Nah, yang kebetulan memorinya lebih kuat, bisa jengkel, kok nanya lagi, baru saja diberitahukan. Atau karena sering lupa, jadi akhirnya merepotkan pasangan. Mana ini barang, mana ini kunci, dan sebagainya. Nah, jadi fase tua ditandai oleh keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan inilah kita sebagai suami istri harus menghadapi tantangannya. Nah, untuk menolong kita menghadapi tantangan ini, Pak Gunawan, saya mau membedah ya, keterbatasan itu tuh seperti apa, dalam unsur-unsur apakah kita juga harus belajar melihat apa itu keterbatasan. Yang pertama adalah jenis aktivitas, Pak Gunawan. Ada hal-hal yang biasa kita lakukan, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan. Saya tahu Pak Gunawan bermain tenis ya, dan senang sekali bermain tenis. Sampai usia tertentu Pak Gunawan masih bisa main tenis. Tapi lewat usia tertentu tidak bisa lagi main tenis. Nah, sekarang diberikan pilihan apakah Pak Gunawan tidak berbuat apa-apa karena tidak lagi bermain tenis, atau harus mengganti jenis aktivitasnya. Karena Pak Gunawan tetap ingin hidup sehat. Nah, apakah Pak Gunawan bersedia memikirkan alternatif aktivitas olahraga yang lain? Ada orang yang tidak bersedia, Pak Gunawan. Ada orang yang berkata, saya suka tenis, maka saya akan terus main tenis. Nah, akhirnya tulangnya patah, atau nanti terkena serangan jantung, tidak cocok lagi sampai usia yang sudah lanjut misalkan. Atau karena tidak bersedia beraktivitas yang berbeda, akhirnya tidak olahraga sama sekali. Nah, akhirnya di masa tua mengumpulkan penyakit-penyakit yang lain. Iya. Pak Pol, di dalam keterbatasan seperti itu, Pak Pol, ini kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sudah memasuki usia di mana keterbatasan-keterbatasan itu mulai menjadi bagian hidupnya. Atau kalaupun dia menyadari, pasangannya itu yang tidak menyadari gitu. Bahkan mendorong, kamu enggak seperti itu. Teman-temanmu yang lain itu masih belum seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak? Ini seringkali menjadi masalah di antara pasangan yang sudah lanjut usia, Pak Gunawan. Betul sekali. Kecenderungannya adalah ada salah satu pihak yang menyangkali keterbatasannya. Sehingga pasangannya itu yang kesel sekali. Kamu kok sudah tua, masih begini, nanti kamu kenapa-napa. Terus akhirnya terjadi percekcokan. Percekcokan yang di usia muda tidak akan muncul karena memang masalah ini tidak ada. Tapi di usia tua lah ini akan muncul dan menjadi bahan percekcokan. Atau kebalikannya yang tadi Pak Gunawan katakan. Ada pasangan yang tidak mau mengerti bahwa misalkan suaminya tidak lagi sekuat dulu, selincah dulu atau apa. Nah, dia memaksa suaminya untuk terus pergi bersamanya ke sana ke sini, jalan ke sana ke sini, sedangkan misalkan lah ya, sudah terjadi pengapuran yang parah di lutut si suami, sehingga suami tidak lagi bisa menggunakan kakinya sebebas dulu. Tapi istrinya tidak mau mengerti. Memaksa si suami untuk jalan terus. Sebab kenapa? Dia berkata, teman-teman masih bisa, kok kamu nggak bisa? Kamu memanjakan diri, akhirnya nanti penyakit timbul, dan sebagainya. Nah, dari sini akhirnya kita masih simpulkan bahwa ya dua belah pihak memang mesti benar-benar memahami, menerima, dan terutama ini, mempercayai masing-masing. Sehingga sewaktu pasangannya berkata, saya memang tidak lagi bisa melakukan ini, yang satunya percaya, tidak meragukan. Atau suatu yang satunya berkata, saya memang tidak lagi mampu untuk pergi jauh seperti ini. Nah, yang pasangannya bisa berkata, oke, saya menerima dan tidak apa-apa. Jadi perlu suatu jalanan komunikasi yang baik, tapi landasannya adalah saling percaya dan saling menghargai. Kalau tidak, di usia tua ini nih, muncul percekcokan dan kadang-kadang muncul penghinaan, Pak Gunawan. Yang satu menghina yang pasangannya itu, kamu kok begini, kamu kok begitu.
Akhirnya masalah tambah ruwet. Bapak, selain keterbatasan mengenai jenis aktivitas, apakah ada yang lain, Bapak? Yang kedua adalah tentang frekuensi, Pak Gunawan. Kita ini biasanya dulu ya, saya kembalikan lagi contoh, misalkan kita ini biasa bermain tenis, misalkan daya 3 kali per minggu, makin usia lanjut, mungkin tidak bisa lagi bermain 3 kali seminggu, mungkin hanya menjadi 2 kali seminggu. Banyak aktivitas yang biasa kita lakukan, berapa kali per hari atau berapa kali per minggu, dengan bertambahnya usia akan harus kita kurangi. Nah, selain dari frekuensi yang juga kita harus pertimbangkan ulang adalah berapa baik atau berapa memuaskannya, kualitasnya. Nah, misalkan salah satu yang kita juga mesti sadari adalah relasi suami istri atau seksual. Nah, seringkali misalkan si suami yang makin tua dan istri juga makin tua hendak melakukan hubungan, tapi di usia tua istri tidak lagi bisa melakukannya sebaik dulu. Tidak bisa disangkal pada masa tua, biasanya relasi seksual akan berubah. Tidak lagi sebaik, tidak lagi mempunyai kualitas sebaik dulu. Nah, ini bagian yang juga harus diterima. Ada hal-hal yang masih bisa dilakukan, tapi tidak lagi sebaik atau tidak lagi memuaskan seperti dahulu kala. Dan yang terakhir, bagian yang kita mesti sadari juga adalah berapa lama durasinya. Misalkan Pak Gunawan bisa bermain tenis sekarang 2 jam. Dengan bertambahnya usia mungkin harus ada pengurangan dari 2 jam ke 1,5 jam dan sebagainya. Pergi-pergi dulu bisa dari pagi sampai sore. Sekarang tidak bisa, ya sampai siang saja sudah harus pulang. Nah, ini adalah elemen-elemen yang mesti kita sadari telah berubah. Dan kita harus menerimanya. Ya. Nah, Bapak, karena keterbatasan ini tadi, di mana kita harus mengurangi jenis aktivitas dan sebagainya, Pak Pol, ya. Apakah tidak sebaiknya dicarikan pengganti untuk itu? Karena misalnya unsur kepuasan, kan setiap orang akan mencari itu. Jadi walaupun dia tidak bisa menikmati kepuasan seksual misalnya, tetapi kan harus ada sesuatu yang memuaskan dirinya gitu, Pak Pol. Nah, sudah tentu dia harus kreatif ya mencari bentuk-bentuk aktivitas yang lain yang dapat dilakukannya. Namun kita sudah tahu bahwa kita tetap harus berjalan di koridor Tuhan, di koridor kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mencari aktivitas sebagai pengganti yang terhilang itu, aktivitas yang melawan kehendak Tuhan atau yang berdosa. Kita harus jalan di jalan yang benar. Nah, tapi penting sekali memang harus kreatif. Misalkan dulu terbiasa ya pergi kemana-mana, jalan-jalan jauh-jauh. Sekarang mungkin jalan di sekitar rumah bersama-sama. Dulu biasa ya pulang malam, sekarang tidak usah lagi pulang malam. Sore pun sudah pulang karena mata tidak lagi awas untuk bisa melihat jalanan dengan baik. Dan tidak apa-apa, berarti kehidupan malam akan makin berkurang. Kalau ada yang antar, ada yang nanti jemput, nah itu baik. Tidak ada, ya berarti tidak pergi. Berarti di rumah lah malam hari. Nah, pikirkanlah apa yang bisa dilakukan di rumah sehingga masih bisa melakukan kebersamaan. Ya, memang selama itu masih pasangan itu ada punya pasangan gitu Pak Pol, masih suami istri lengkap gitu. Itu akan lebih mudah mengatasinya Pak Pol. Memang akan menjadi lebih sulit kalau dia sudah tinggal sendirian itu. Entah janda, entah duda gitu. Itu akan masalahnya lebih kompleks saya rasa. Setuju sekali ya. Memang kalau tidak ada lagi pasangan, apalagi tidak ada anak atau siapa yang tinggal bersamanya, ini menjadi masalah tersendiri yang mesti dipersiapkan ya. Nanti kita akan bicarakan tentang peran anak-anak dalam menolong orang tua melewati masa tuanya. Iya. Pak Pol, selain faktor keterbatasan, apakah ada hal lain lagi, Pak? Masa tua ini sebetulnya masa mengingat dan menuai. Di masa tua, kita tidak lagi dapat memandang ke depan. Sebab secara alamiah kita tahu bahwa tidak banyak lagi waktu yang tersisa. Secara fisik pun ingatan jangka pendek kita makin memudar, ya. Maka kita sering melupakan yang sekarang. Tapi jangka panjang kita masih ada. Kita mengingat hal-hal yang dulu pernah terjadi. Itu sebabnya, kalau kita pernah mengalami kepahitan atau kecewaan di masa lalu, seringkali itu kalau kita belum membereskannya dulu, kita belum mengampuni orang yang melukai kita atau mengecewakan kita
kita masih memendam kemarahan dan kepahitan. Di hari tua, kepahitan itu, Pak Gunawan, akan membesar. Bukan saja kepahitan itu tuh masih ada, tapi mengganggu, membengkak, benar-benar menguasai orang itu. Sehingga kalau kita misalkan berkunjung ke rumah si orang tua ini, kita akan selalu disuguhi cerita yang sama tentang kepahitannya, kebenciannya kepada si orang itu. Masalahnya adalah orang ini sudah membicarakan tentang kemarahannya atau kekecewaannya itu berkali-kali dan kepada setiap orang yang berkunjung kepadanya. Tapi dia terus membicarakannya. Kenapa? Sebab itulah yang terjadi. Masa tua adalah masa mengingat dan menuai. Kalau dia dulu menabur benci, dendam, di hari tua dia akan menuai dendam dan benci, tapi dalam skala yang lebih besar. Tapi kalau misalkan di masa yang lampau kita menanam banyak pengalaman indah, kita memilih mengampuni, kita memilih untuk menyerahkan semua kembali kepada Tuhan, kita tidak lagi ingin menggenggam hidup kita atau kepunyaan kita, kita berani melepaskan. Masa tua menjadi masa yang lebih indah, sebab yang kita ingat yang indah, kita tidak menyimpan dendam. Dan yang kita tuai juga adalah pengampunan dan keindahan. Itu sebabnya kita akan melihat sebagian orang tua indah, bersinar, ya, benar-benar menjadi berkat. Tapi ada lagi sebagian orang tua yang menjadi pancaran kebencian dan kepahitan. Ya, itu kadang-kadang juga nampak gitu Pak Boleh. Ada orang tua itu yang menyesali masa lalunya itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena ya unsur usia sudah. Dia tidak bisa memperbaiki masa lalunya. Tapi yang dilakukan adalah menyesalinya terus. Nah ini bagaimana Pak? Nah ini memang dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus berkata, Tuhan ini adalah kerikil dalam hidup saya. Saya tahu ini tidak benar. Saya harus bereskan. Nah dia harus mau membereskannya. Tidak ada hari yang kita katakan sudah terlambat untuk mengampuni, untuk membereskan. Masih ada hari berarti masih bisa mengampuni. Yang penting dianya mau. Tapi seringkali karena memang kebencian itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi bagian hidupnya untuk waktu yang lama, dia tidak dengan mudah mau ya atau bersedia melepaskan kebencian itu. Jadi makin tua, makin diisi oleh kepahitan. Yang kasihan adalah pasangannya Pak Gunawan. Kalau inilah yang terjadi. Sebab pasangannya itu yang setiap hari harus mendengarkan keluhan kepahitan dari misalnya ya suaminya atau istrinya itu. Dan tidak pernah habis-habisnya. Jadi kalau kita lihat dia merugikan dirinya sendiri tapi tidak mau melepaskan. Nah maka Tuhan memberikan mereka suatu pilihan ya. Pilihan untuk datang kepada Tuhan, mengampuni atau pilihan untuk tidak mau ia mengampuni sehingga akhirnya terus dikuasai oleh kebencian. Iya Pak Pol. Apakah masih ada faktor lain pada masa tua ini yang perlu diperhatikan gitu Pak? Satu lagi adalah masa tua, masa perubahan prioritas. Maksudnya apa? Berhubung sedikitnya waktu yang tersisa dan berkurangnya kesanggupan fisik, maka kita pun dipaksa menetapkan ulang prioritas hidup kita. Kita masih duduk bersama dan membicarakan apa tuh yang sekarang kita ingin lakukan, kita ingin kerjakan di sisa-sisa hari kita. Jangan sampai nanti yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Sebab yang satu berkata, ini yang penting buat saya, ini yang penting buat saya. Dan tidak ada saling pengertian lagi. Sudah tentu di masa tua tetap diperlukan suatu kerelaan ya untuk mengalah, untuk berkata, maaf, saya sebetulnya sulit menerima ini, tapi karena saya tahu ini penting bagimu, saya akan dukung kamu. Nah, sikap seperti itu pun tetap diperlukan di hari tua. Namun mesti dijaga ya, semua ini harus dijaga dalam koridor saling pengertian. Ada kecenderungan ini yang terjadi Pak Gunawan. Di hari tua ada orang-orang yang menggunakan hari-hari itu untuk membalas dendam. Saya memahami, ada kalanya memang mereka terlalu pahit. Di masa lampau, diperlakukan buruk oleh pasangannya. Jadi di masa tua lah, masa pembalasan dendam.
tidak peduli, tidak mengurus, sebodoh amat, malahan sekarang memaki kembali, sebab dulu sering dimaki. Saya sekali lagi mengatakan, saya mengerti kepahitan yang telah tertanam akibat perlakuan pasangan yang buruk itu. Saya mengerti itu. Tapi, ingat, kita mesti ingat. Kita tetap bertanggung jawab atas tindakan kita sekarang ini. Tuhan memanggil kita untuk mengampuni. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menunaikan perintah Tuhan ini. Nah, sehubungan dengan itu Pak Paul ya, apakah sebagai orang yang sudah usia lanjut ini, perlu tetap punya cita-cita gitu, pengharapan untuk masa depannya, walaupun hanya tinggal sedikit gitu Pak Paul? Saya pikir itu penting sekali Pak Gunawan. Jadi dua-dua duduk sama-sama membicarakan apa tuh yang kita ingin kerjakan bersama. Tahun ini, nanti tahun depan, yuk kita kerjakan ini. Yuk kalau Tuhan karuniakan kesehatan, kita kerjakan ini. Jadi silakan, isilah dengan rencana-rencana. Sudah tentu rencana yang memang realistik dan dapat dilakukan. Ya, itu disesuaikan dengan kondisi yang tadi Pak Paul katakan ya, tentang Betul. keterbatasan, tentang bagaimana kondisi dia gitu. Betul, semuanya dan juga itu, keuangan. Kadang-kadang keuangannya itu juga nggak bisa ya. Betul. Iya. Nah, memang perubahan seperti ini kadang-kadang tidak mudah dilalui Pak Paul ya. Itu yang menjadi sesuatu krisis di dalam kehidupan pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ini. Betul sekali, tidak mudah. Jadi memang di sini satu sikap yang juga diperlukan adalah ini Pak Gunawan, yaitu sikap tidak menuntut. Kadang-kadang kita ini terbiasa ya dengan perlakuan orang yang penuh hormat, penuh perhatian kepada kita. Tapi dengan berlanjutnya usia, kita tidak lagi beredar ya, kita tidak lagi dibutuhkan di luar. Kadang-kadang tuh kita lampiaskannya itu di rumah Pak Gunawan. Kita tetap mau dihargai, bukan hanya mau dihargai, kita menuntut secara berlebihan. Pasangan berbicara sedikit keras, kita marah. Pasangan tidak mendengar, bukannya sengaja ya tidak mendengar, karena tidak mendengar, kita marah. Jadi apa tuh yang terjadi? Karena kita kehilangan yang di luar, kita menuntut di dalamlah kita mendapatkannya. Kalau pasangan tidak berhasil memberikannya, kita ngamuk, kita marah. Jadi akhirnya benar-benar hari tua itu diisi dengan kebencian dan kemarahan. Maka prinsipnya adalah jangan menuntut. Kita tidak mendapatkannya lagi, itulah bagian alamiah kehidupan. Kita tidak lagi dibutuhkan, itulah bagian alamiah dibutuhkan. Kita tidak lagi ditanya, dimintai pendapat, itulah bagian alamiah kebutuhan. Jangan melampiaskannya pada orang di rumah, menuntutnya, memberikan kepada kita semua pengakuan dan penghormatan itu. Memperlakukan kita sepertinya kita itu seorang raja. Jadi penting ya kita tidak memperlakukan pasangan seperti itu. Atau orang-orang di rumah kita seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pada usia tua seperti ini, kita justru lebih membutuhkan daripada dibutuhkan Pak. Kita lebih membutuhkan pasangan kita daripada kebutuhan-kebutuhan kita sendiri yang lain minta hormati dan sebagainya itu sudah Pak. Sesungguhnya demikian Pak Gunawan, kita lebih membutuhkan. Namun mintalah dengan baik-baik. Sebab kadang ada orang-orang tua sadar membutuhkan tapi tidak mau mengakui, namun menuntut pasangan untuk bisa mengerti dan memberikannya, akhirnya kasar dan akhirnya sering bertengkar. Jadi kalau memang membutuhkan bantuan, mintalah baik-baik dengan penuh kerendahan hati. Jadi, sikap rendah hati benar-benar ini akan menjadi kunci ya keberhasilan dua orang tua melewati masa-masa tuanya. Ya, jadi kalau ada pasangan yang sudah lama menikah tadi lalu berpisah, itu seringkali masalahnya internal aja Pak ya, bukan eksternal gitu ya. Seringkali iya. Seringkali masalahnya muncul dari masalah-masalah yang telah tadi kita bahas itu. Iya, Pak, bagaimana dengan harapan-harapan masa lalunya itu yang ternyata itu tidak menjadi kenyataan, Pak Paul. Ini kan yang tadi Pak Paul katakan harus tinjau ulang itu. Harapan-harapan ini yang harus ada ditinggalkan dan sebagainya. Padahal itu sesuatu yang menyakitkan itu, Pak Paul, untuk meninggalkan harapan-harapan yang sudah tidak mungkin tercapai gitu. Jadi di masa tua lah kita masih berdamai dengan
diri kita pula, Pak Gunawan. Maksudnya begini, waktu kita menengok ke belakang dan melihat, ini nih hal-hal yang saya tidak dapatkan. Kita mesti duduk dan berpikir dengan jernih. Jangan langkah pertama menyalahkan orang. Ini nih hanya menambahkan kepahitan. Lihatlah apa kebahagiaan kita pula. Nah, kalau memang ini kesalahan orang berbuat buruk kepada kita, tugas kita adalah di masa tua, meminta Tuhan menolong kita, mengampuni orang itu. Ini proyek kita. Sekali lagi, kita nggak bisa mendelegasikan ini kepada orang, ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau memang kita lah yang berandil, yang membuat kita kehilangan kesempatan yang baik itu, kita mesti juga berdamai dengan diri kita dan berkata, ya udah, memang ini kesalahan saya. Memang saya tidak melakukan bagian saya atau tugas saya. Sehingga, ya inilah hasilnya, saya nggak mendapatkannya. Terima ini juga. Nah, setelah kita lakukan semua itu, datang kembali kepada Tuhan, percaya bahwa meskipun kita kehilangan itu semua, tetap rencana Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup. Iya. Pak Paul, untuk mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya bacakan Pengkhotbah pasal 3, ayat 11 dan 13. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ini benar-benar sebuah konsep teologis yang dalam, Pak Gunawan. Yaitu bahwa Tuhan menguasai segalanya. Dia Allah yang berdaulat. Dia yang memberikan keindahan pada waktunya. Dia yang membuat seseorang mampu untuk makan, minum, dan menikmati hidupnya. Tuhanlah segalanya. Jadi di hari tua kita kembali lagi pada Tuhan, bersyukur dan berserah kepadanya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Sampai Hari Tuaku. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan